Nicaragua adalah negara di Amerika Tengah, antara Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Setelah protes 2018, setidaknya 350 orang tewas di Nicaragua menurut data internasional. Ribuan lainnya terluka, banyak yang ditahan. Pemerintah memperluas wewenang pasukan keamanan. Mereka juga meningkatkan pengawasan jalan dan internet. Kini, orang-orang di Nicaragua jarang membahas politik, bahkan di rumah. Pada 2023, ratusan tahanan politik diusir paksa dari Nicaragua via pesawat. Beberapa kritikus dicabut kewarganegaraan dan hartanya. Ketakutan dan ketidakpercayaan telah menjadi norma hidup sehari-hari. Nicaragua, membentang dari utara ke selatan, memiliki danau besar dan daerah pegunungan. Di kota, warga Nicaragua bekerja di perdagangan, jasa, dan konstruksi. Di pedesaan, mereka bertani kopi, tembakau, dan tebu. Gaji rendah membuat warga Nicaragua berhemat. Obat dibeli satuan, perlengkapan sekolah diwariskan. Listrik dan air dipakai hemat. Di desa, warga mengambil air dengan jeriken. Mereka menghabiskan berjam-jam ke dokter dan sekolah. Kiriman uang dari kerabat di luar negeri membantu mereka bertahan hidup, menutupi biaya dasar makan dan tempat tinggal. Nicaragua memiliki banyak gunung berapi aktif. Gempa bumi dan tanah longsor sering terjadi. Saat musim badai, Nicaragua dilanda hujan lebat dan banjir. Pada tahun 2020, badai Eta dan Iota berturut-turut menghantam pantai Karibia Nicaragua. Ini merusak rumah, menenggelamkan tanaman, serta merusak jalan dan listrik. Saat kekeringan, panen jagung dan kacang-kacangan di Nicaragua menurun. Harga kebutuhan pokok pun naik. Pemerintah menyatakan keadaan darurat. Namun bantuan tidak cukup untuk semua, dan pemulihan di Nicaragua bisa berbulan-bulan. Warga terlilit utang atau mencari nafkah musiman. Pada paruh kedua abad lalu, kediktatoran keluarga lama berkuasa di Nicaragua. Setelah kejatuhannya, Nicaragua alami perang saudara. Itu antara pimpinan kiri baru dan kelompok bersenjata. Banyak korban jiwa dan kerusakan terjadi. Akhir 90-an dan 2000-an, negosiasi serta reformasi berjalan di Nicaragua. Namun, kemiskinan dan korupsi tetap ada. Bencana alam seringkali menghambat kemajuan negara. Gempa bumi di ibu kota tahun 70-an, ungkap kelemahan standar bangunan. Pemulihan di Nicaragua memakan waktu bertahun-tahun. Ketidakpercayaan pada pemerintah mengakar kuat. Hal ini masih memengaruhi keputusan orang hingga kini. Pemimpin Sandinista kembali berkuasa di Nicaragua pada 2007, lalu memperkuat kendali atas pengadilan, pemilu, dan lembaga keamanan. Lawan-lawan politik di Nicaragua secara bertahap disingkirkan dari panggung politik. Pada pemilu 2021, kritikus pemerintah Nicaragua banyak yang dipenjara atau diasingkan. Pengamat internasional menilai tidak ada persaingan yang adil. Membahas ini secara terbuka di Nicaragua berisiko. Orang takut kehilangan pekerjaan dan kebebasan mereka. Kehidupan politik terbatas pada acara yang disetujui. Pasca protes, pengawasan diperketat di lingkungan, sekolah, dan institusi Nicaragua. Kamera dipasang di kantor pemerintah dan persimpangan. Aktivis setia mencatat siapa dan di mana berkumpul. Seruan aksi di medsos Nicaragua cepat berujung peringatan dan penggeledahan. Guru dan tenaga medis di Nicaragua dipaksa ikut rapat resmi. Ucapan publik mereka diawasi. Pengusaha di Nicaragua menghindari bahasan politik, bahkan dengan pelanggan setia. Sensor diri telah menjadi kebiasaan. Mereka melihat siapa di dekatnya, lalu baru berbicara. Di Nicaragua, redaksi independen ditutup. Aset mereka disita. Percetakan menolak mencetak koran. Lisensi TV dicabut. Jurnalis di Nicaragua ditahan atas kasus administratif. Mereka dipanggil untuk interogasi. Proses pidana dibuka. Banyak yang pergi dan mengelola situs dari luar negeri. Namun, sumber di Nicaragua takut bicara, bahkan anonim. Pemerintah menutup ribuan organisasi masyarakat, termasuk universitas dan badan amal. Masyarakat Nicaragua kurang tahu apa yang terjadi di penjara, bagaimana uang dibelanjakan dan siapa pengambil keputusan. Akibatnya, rumor dan ketidakpercayaan tumbuh. Sebagian rohaniwan di Nicaragua mendukung korban protes. Akibatnya, terjadi penangkapan, denda, pengusiran, dan larangan beraktivitas. Seorang uskup terkenal di Nicaragua divonis hukuman lama. Ia lalu diisolasi.
peserta aksi jalanan di Nicaragua dipenjara dengan pasal berat. Pengacara dihalangi membela klien. Keluarga tahanan di Nicaragua kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Mahasiswa kehilangan tempat kuliah. Kisah penjara tentang isolasi dan kondisi buruk meyakinkan banyak orang. Risiko terlalu tinggi, sehingga protes di Nicaragua nyaris berakhir. Di supermarket Nicaragua ada pilihan, tapi harga naik lebih cepat dari pendapatan. Jadi, orang ke pasar dan beli yang termurah. Di kota Nicaragua ada air dan listrik, tapi tagihannya berat. Di desa, listrik sering padam. Malam hari, area di Nicaragua sepi. Lampu jalan sering mati. Bus di Nicaragua panas dan padat. Hampir tidak ada AC. Dokter dan guru mengundurkan diri atau pergi. Pengganti mereka sedikit. Instansi pemerintah di Nicaragua dijaga ketat. Di taksi, kantor, dan antrean, orang menghindari obrolan politik. Ini agar tidak cari masalah. Ekonomi Nicaragua ditopang pekerjaan informal, perdagangan jalanan, reparasi, pekerjaan kurir, serta jasa kecil tanpa kontrak dan perlindungan. Di pedesaan, warga Nicaragua bekerja di kopi, tembakau, dan tebu dari pagi hingga gelap demi upah harian kecil. Upah ini tergantung cuaca dan harga tengkulak. Pajak dari penghasilan itu hampir tidak terkumpul, sehingga mereka tidak akan punya pensiun nanti. Keluarga di Nicaragua meminjam dari kerabat, menjual peralatan, dan berhemat untuk pengobatan serta pendidikan. Kiriman uang dari luar negeri kini jadi sumber utama dana bagi jutaan warga Nicaragua. Pada 2013, pemerintah Nicaragua mengumumkan proyek kanal antar samudra. Ini melibatkan investor Tiongkok dan memberikan konsesi jangka panjang. Mereka menjanjikan lapangan kerja dan pembangunan. Pengambilan lahan dari warga pedesaan Nicaragua pun dimulai, dan rute digambar, namun pembangunan tidak pernah dimulai. Perusahaan menghilang dari ranah publik, banyak yang tidak menerima kompensasi layak. Pada 2024, Nicaragua membatalkan konsesi itu sendiri. Bagi rakyat Nicaragua, ini simbol janji yang tak terpenuhi. Keputusan itu tidak transparan. Ini merugikan mereka yang paling rentan. Keluarga kehilangan lahan dan pendapatan. Orang-orang selalu meninggalkan Nicaragua, namun beberapa tahun terakhir eksodusnya sangat masif. Ratusan ribu warga Nicaragua mencari perlindungan di Costa Rica. Banyak yang mencoba ke AS via Meksiko, beberapa pindah ke Spanyol. Keluarga di Nicaragua hidup terpisah bertahun-tahun, orang tua bekerja di luar, anak-anak bersama nenek. Perjalanan itu berbahaya, orang sakit, kehilangan dokumen, jadi korban penipu dan penjahat. Kiriman uang membantu mereka yang tinggal di Nicaragua. Namun, negara kehilangan dokter, guru, insinyur, dan mahasiswa. Hanya sedikit yang berani kembali. Resiko dan kemiskinan masih ada. Di keluarga miskin Nicaragua, anak-anak membantu orang dewasa sejak dini. Mereka bekerja di ladang, menjual air dan buah di persimpangan. Seringkali mereka menjaga adik, tidak bersekolah. Seragam sekolah, buku tulis, dan biaya transportasi sangat membebani keluarga di Nicaragua. Internet mahal dan tidak stabil. Ini membuat pembelajaran jarak jauh tidak bisa diakses semua orang. Pernikahan dini dan kehamilan remaja sering terjadi di Nicaragua. Akses bantuan medis pun terbatas. Para guru pergi atau berganti profesi. Guru baru bekerja tanpa pengalaman atau bahan ajar. Remaja Nicaragua memasuki masa dewasa tanpa keterampilan yang memberi mereka pekerjaan stabil. Pemerintah Nicaragua punya hubungan erat dengan Kuba, Venezuela, Rusia, Iran. Mereka berselisih dengan AS dan beberapa tetangga. Pada tahun 2021, Nicaragua putus hubungan dengan Taiwan. Mereka mengakui Tiongkok, berharap investasi dan dukungan politik. Sanksi Barat makin ketat, Nicaragua sulit akses kredit dan hibah. Ada kabar pasokan BBM dari Venezuela dan pembelian kendaraan dari Rusia. Namun, rakyat Nicaragua tidak banyak merasakan dampaknya. Kebijakan luar negeri memperkuat kekuasaan, namun tak banyak ubah kehidupan sehari-hari. Bagi wisatawan, Nicaragua adalah kawasan kolonial, gunung berapi, dan pantai dengan selancar yang bagus. Di zona populer Nicaragua, keamanan lebih ketat, jalan lebih rata, kafe buka hingga larut. Di dekatnya terlihat kawasan miskin Nicaragua, tempat orang hidup dari pekerjaan serabutan. Saat krisis global atau ketegangan di Nicaragua, kunjungan tamu menurun. Pemandu, sopir taksi, dan pemilik hotel kecil kehilangan pendapatan.
Pemerintah Nikaragua berusaha menjauhkan turis dari lokasi demonstrasi dan penangkapan. Bagi warga lokal, ini adalah etalase, karena kehidupan sehari-hari mereka hampir tidak berubah. Bertahan hidup di Nikaragua berpegang pada saling bantu. Tetangga berbagi makanan, komunitas mengumpulkan barang dan obat. Kerabat dari luar negeri mengirim uang. Gereja dan relawan di Nikaragua menyelenggarakan dapur umum gratis serta konsultasi medis. Meski begitu, pekerjaan mereka sering dibatasi. Di rumah, warga Nikaragua memulai usaha kecil. Mereka menjahit, membuat kue, dan memperbaiki telepon. Kaum muda belajar bahasa dan mencari cara legal untuk pergi. Mayoritas warga Nikaragua memimpikan hal sederhana, yaitu bekerja tanpa rasa takut dan berbicara bebas. Jika ini menarik, berlanggananlah agar tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan semuanya singkat dan padat.